Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di Catatan Zul. Bayangkan dunia tanpa Al-Jabar, tanpa penemuan medis revolusioner, dan tanpa penjelajahan luar angkasa yang mendalam. Semua itu tampaknya mustahil tanpa kontribusi luar biasa dari ilmuwan muslim. Hari ini kita akan mengungkap 5 penemuan menakjubkan dari para ilmuwan muslim yang tidak hanya mengubah dunia ilmiah, tetapi juga membentuk cara kita melihat dunia. Bersiaplah untuk terinspirasi dan kagum. Di abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam adalah pusat pengetahuan dan inovasi. Dari matematika hingga astronomi, ilmuwan muslim memainkan peran kunci dalam perkembangan ilmu pengetahuan global. Mari kita telusuri 5 penemuan luar biasa yang mempengaruhi peradaban kita. Pertama, kita kenalkan Al-Khwarizmi, seorang matematikawan dari abad ke-9 yang sering disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 di Khwarizm, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dia bekerja di Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad, pusat intelektual di dunia Islam. Al-Khwarizmi dikenal luas karena kontribusinya dalam bidang matematika, khususnya Al-Jabar. Kata Al-Jabar sendiri berasal dari judul bukunya yang terkenal, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku ringkasan tentang perhitungan dengan penyempurnaan dan penyeimbangan. Karya Al-Khwarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, dan penemuannya menjadi landasan bagi perkembangan matematika di Eropa. Ini memungkinkan ilmuwan barat seperti Fibonacci untuk membangun teori-teori matematika yang lebih kompleks, yang pada akhirnya mengarah pada revolusi ilmiah di Eropa. Metode Al-Jabar yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi memberikan kontribusi besar bagi kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komputasi. Konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Al-Khwarizmi membentuk algoritma komputer modern yang merupakan bagian penting dari teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak saat ini. Salah satu kutipan Al-Khwarizmi yang terkenal adalah, Al-Jabar adalah seni memperbaiki apa yang rusak dalam hubungan kita dengan bilangan. Kata-kata ini mengingatkan kita tentang bagaimana matematika dapat memecahkan masalah-masalah kompleks dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, Ibnu Sina. Ibnu Sina yang lahir pada tahun 980 di Bukhara, yang kini Uzbekistan. Ia adalah seorang filosof, dokter, dan ilmuwan terkemuka di era keemasan Islam. Dengan pengetahuan luas di berbagai bidang, Ibnu Sina dikenang sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Kecerdasannya dan kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu menjadikannya sosok yang sangat berpengaruh pada masanya. Ibnu Sina terkenal karena karyanya yang monumental, Al-Qanun fi At-Tib atau Kanun Kedokteran. Buku ini adalah ensiklopedia medis yang sangat mendetail, mencakup diagnosis, pengobatan, dan farmakologi. Al-Qanun menjadi referensi utama dalam pengobatan selama berabad-abad di dunia Islam dan Eropa. Selain itu, Ibnu Sina juga menulis kitab Asy-Syifa atau buku penyembuhan yang mencakup berbagai bidang pengetahuan seperti logika, metafisika, dan ilmu pengetahuan alam. Di barat, karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan medis dan filsafat Eropa. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan Albertus Magnus mengakui pengaruh besar Ibnu Sina terhadap pemikiran mereka. Selanjutnya, Al-Battani. Al-Battani lahir sekitar tahun 858 di Haran, wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Turki.
Ia dikenal sebagai salah satu astronom dan matematikawan terbesar dalam sejarah Islam. Kehebatannya terletak pada kemampuannya untuk memadukan pengamatan astronomi yang teliti dengan metode matematis yang cermat, menjadikannya tokoh kunci dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu karya utama Al-Battani adalah Kitab Al-Jiz, sebuah karya astronomi yang mencakup tabel-tabel astronomis yang sangat akurat dan penjelasannya tentang berbagai fenomena langit. Dalam bukunya ini, ia memperbaiki banyak kesalahan yang ada pada tabel astronomi sebelumnya dan memperkenalkan metode baru untuk menghitung posisi planet. Al-Battani juga dikenal karena penemuannya dalam bidang trigonometri. Ia memperkenalkan fungsi sinus dan kosinus dalam bentuk tabel yang sangat rinci, yang digunakan untuk mempermudah perhitungan astronomi dan navigasi. Di Barat, karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi penting bagi astronomi Eropa pada abad pertengahan. Tokoh-tokoh seperti Copernicus dan Kepler mengakui pengaruh Al-Battani dalam pengembangan teori-teori astronomi mereka. Tabel astronomis dan metode trigonometri yang diperkenalkannya membantu ilmuwan di seluruh dunia untuk melakukan perhitungan astronomi dengan lebih akurat. Kontribusinya mempengaruhi cara kita memahami gerakan planet dan posisi bintang, yang sangat penting untuk navigasi dan kalender. Selanjutnya, Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham lahir sekitar tahun 965 di Basra, Irak. Dikenal sebagai bapak optik. Ia adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah sains. Kehebatannya terletak pada kemampuannya untuk memadukan teori-teori ilmiah dengan eksperimen praktis, serta memperkenalkan metode ilmiah yang sistematis. Karyanya dalam optika dan sains eksperimental telah memberikan dampak besar pada pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu karya utama Ibnu Al-Haytham adalah Kitab Al-Manazir atau Book of Optics. Dalam buku ini, ia menjelaskan berbagai fenomena optik seperti pembiasan cahaya, pemantulan, dan penglihatan. Penemuan penting lainnya adalah eksperimentasi dengan kamera obscura, sebuah alat yang menjadi dasar pengembangan kamera modern. Di Barat, karya Ibnu Al-Haytham diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dan sangat mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Tokoh-tokoh seperti Roger Bacon dan Johannes Kepler mengakui pengaruh besar Ibnu Al-Haytham dalam bidang optika dan metode ilmiah. Ia dipuji karena pendekatan eksperimentalnya yang inovatif dan kontribusinya terhadap pemahaman ilmiah. Penemuan dan teori Ibnu Al-Haytham dalam optika dan metode ilmiah memiliki dampak besar pada pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep-konsep yang diperkenalkannya seperti cara cahaya berinteraksi dengan objek dan metode eksperimental menjadi dasar bagi banyak penemuan dan inovasi ilmiah di masa depan. Selanjutnya, Universitas Al-Qarawiyyin, yang tidak hanya dikenal sebagai universitas tertua di dunia, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran yang telah membentuk intelektual dan pemimpin selama lebih dari 1000 tahun. Universitas Al-Qarawiyyin terletak di kota Fes, Maroko, dan didirikan pada tahun 859 Masehi oleh Fatimah Al-Fihri, seorang wanita yang visioner dan berdedikasi. Berasal dari keluarga yang kaya dan terpelajar, Fatimah Al-Fihri menggunakan warisan keluarganya untuk mendirikan lembaga pendidikan ini dengan tujuan memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Universitas ini pada awalnya merupakan sebuah masjid, namun seiring waktu berkembang menjadi sebuah pusat pendidikan yang penting. Kurikulum awalnya meliputi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan teologi. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, universitas ini juga menawarkan studi dalam bidang astronomi, matematika, dan sejarah. Berikut deretan daftar ilmuwan lulusan Universitas Al-Qarawiyyin yang punya jasa besar terhadap peradaban. Universitas Al-Qarawiyyin telah menghasilkan banyak ilmuwan dan cendekiawan terkemuka seperti Ibnu Khaldun,
seorang sejarawan terkenal, dan Imam Ahmad bin Idris al-Idrisi al-Hasani, seorang sufi pendiri Thariqah Idrisiyah. Dan juga alumni lain, yakni sufi besar Ibnu Arabi, dan pengarang kitab Dalailul Khairat Said Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli al-Hasani juga pernah menimba ilmu di Universitas Al-Qarawiyyin. Keberadaan mereka di sini menegaskan peran universitas sebagai pusat ilmu pengetahuan dan intelektual. Dampak Universitas Al-Qarawiyyin terhadap dunia sangat luas dan mendalam. Sebagai salah satu pusat pendidikan terbesar di abad pertengahan, universitas ini memainkan peran kunci dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia Islam dan Eropa. Buku-buku dan manuskrip yang diproduksi di Al-Qarawiyyin telah disalin dan diterjemahkan ke berbagai bahasa, menyebarkan gagasan-gagasan penting dalam matematika, astronomi, filsafat ke seluruh dunia. Karya-karya ini mempengaruhi para ilmuwan dan cendekiawan di Eropa. Sebagai universitas tertua yang masih beroperasi hingga saat ini, Al-Qarawiyyin menunjukkan betapa pentingnya warisan akademis dalam membentuk masa depan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Catatan Zul. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang sejarah dan ilmu pengetahuan.